Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok kewalahan banget ya, sibuk terus, tapi rasanya kok nggak ada hasil gitu. Kayak lari di tempat aja, nggak nyampe-nyampe. Itu perasaan yang umum banget loh. Nah, kalau Anda merasakan itu, Anda nggak sendirian. Materi yang Anda bagikan nih, khususnya di bab 4, kayaknya nunjuk ke akar masalahnya. Kita itu sering banget nyoba ngerjain semuanya sekaligus. Betul, dan upaya itu seringkali malah bikin gak efektif. Hari ini kita coba kupas tuntas ya konsep kunci dari bab itu, trade-off atau tukar guling. Tukar guling. Iya, tapi ini bukan soal menerima batasan aja. Justru melihatnya sebagai strategi. Strategi untuk fokus ke yang esensial. Strategi ya. Mhm. Bukan cuma kayak, aduh terpaksa milih gitu. Menarik nih. Oke, gimana kita mulai bedahnya? Coba kita lihat contoh dari materi Anda deh. Maskapai Continental Airlines. Ingat nggak? Dulu mereka coba strategi Continental Light. Oh iya iya iya. Yang mau niru maskapai hemat kayak Southwest itu kan, harga murah, nggak ada makanan. Nah, itu dia. Tapi, mereka tetap mau mempertahankan layanan penuh mereka yang mahal itu. Jadi dua-duanya mau diambil. Wah, serakah juga ya. Hasilnya gimana tuh? Iya, justru kacau balau. Rugi ratusan juta dolar, terus layanan pelanggannya juga jadi jelek banget. Mereka itu kejebak di apa yang disebut Michael Porter sebagai straddled strategy. Straddle strategy, strategi banci atau mendua gitu ya. Nggak jelas fokusnya. Tepat. Gagal bikin pilihan tegas. Trade-off yang jelas, itu loh. Beda banget sama Southwest yang sukses justru karena sengaja milih apa aja yang nggak akan mereka lakukan. Jadi kuncinya di pilihan sadar itu ya. Apa yang tidak dilakukan? Tal itu malah ngorbanin hal-hal penting secara acak, gitu aja. Ini relevan banget buat kita semua. Kalau kita nyoba ngeraih semuanya, seringkali kualitas di hari yang paling penting malah jadi korban, tanpa sadar lagi. Dan ini nggak cuma di level perusahaan gede aja kan ya. Ada cerita personal juga kan di materinya. Erin Callen itu mantan CFO Lehman Brothers. Iya, betul. Kisahnya itu wah lumayan dalam ya. Gimana batas antara kerjaan sama kehidupan pribadinya itu pelan-pelan hilang. Hilang gitu aja. Iya, bukan karena dia sengaja milih gitu, tapi lebih karena dia nggak secara aktif bikin trade-off. Jadi kayak, ya kejadian aja by default. Gampang banget ya kita kejebak di pilihan default kayak gitu. Nggak kerasa gitu ya. Pelajarannya jadi jelas banget sih. Kalau kita nggak prioritasin hidup kita, ya orang lain atau tuntutan lain yang bakal ngatur. Nah, dan ironisnya lagi nih, materi ini nunjukin gimana bahasa kita sendiri itu ikut berperan. Kata prioritas, tahu nggak? Kenapa emang? Itu dulunya selama 500 tahun cuma ada bentuk tunggalnya aja. Artinya ya cuma satu hal yang paling utama. Serius? Wah, baru tahu saya. Jadi konsep prioritas-prioritas yang sering kita dengar sekarang ini, itu relatif baru ya. Dan kalau dipikir-pikir, agak aneh juga ya secara logika. Aneh banget kan? Gimana caranya punya banyak hal pertama? Contoh di materi Anda, itu manajer yang maksa timnya punya 18 prioritas utama. 18. Gimana tuh hasilnya? Ya jelas aja sumber dayanya jadi tipis banget kemana-mana, nggak ada hasil optimal. Ini balik lagi ke pertanyaan inti bab 4 ini. Masalah mana sih yang sebenarnya pengen Anda hadapi? Karena nggak mungkin bisa ngatasin semuanya sama baiknya. Pilihannya ya di tangan Anda. Tapi trade-off ini kan nggak selalu artinya kehilangan sesuatu yang kita suka kan? Pasti ada sisi positifnya juga dong. Oh jelas, tentu saja. Ini tuh soal pilihan strategis yang justru memberdayakan. Contohnya nih, orang tua yang bantu anaknya fokus ke satu kegiatan biar bisa masuk Harvard. Atau pasangan yang milih waktu keluarga daripada ikut klub sosial sana-sini biar hubungannya makin erat. Oke oke. Jadi mereka sadar milih kurang di satu sisi, biar dapat lebih baik di sisi lain yang lebih penting buat mereka. Persis, itu strategis namanya. Ini jadi ingat catatannya perawat Bronnie Ware soal penyesalan orang di akhir hayat. Oh iya, apa tuh? Penyesalan terbesar itu, katanya, nggak punya keberanian buat hidup sesuai keinginan diri sendiri, malah ngikutin ekspektasi orang lain. Nah ini kan butuh keberanian buat bilang, enggak, buat melakukan trade-off secara sadar. Bener banget. Jadi intinya trade-off ini, ya nyata, nggak bisa dihindari gitu ya.
Mau nggak mau pasti ada. Pertanyaannya bukan apakah kita bakal ngelakuinnya, tapi gimana caranya kita mau milih secara sadar dan strategis, focusing energi ke hal penting, atau kita biarin aja pilihan itu dibuat orang lain atau keadaan, terus kita ngerasa kayak ngejar-ngejar terus keteteran? Jadi bukan malah lari dari trade-off, tapi justru kita pakai sebagai alat ya buat fokus ke yang esensial. Tepat sekali. Jelas banget dari materi Anda ini kunci buat keluar dari rasa sibuk tapi nggak produktif itu ya dengan secara sadar menerima dan membuat trade-off. Ini bukan soal keterbatasan loh, ini soal pemberdayaan strategis. Pemberdayaan strategis. Iya, dengan sengaja milih fokus kita di mana, kita ambil kendali lagi. Oke. Jadi apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Menerima tukar guling ini kayaknya jadi inti dari hidup yang lebih esensial, lebih bermakna, lebih terarah. Anda bisa pilih secara sadar atau, ya, biarin agenda orang lain atau tuntutan macam-macam yang ngendaliin hidup Anda. Sebuah pilihan kan? Betul. Mungkin pertanyaan buat direnungkan dari bab 4 ini. Trade-off penting apa sih yang selama ini Anda hindari? Yang mungkin itu sumber rasa kewalahan atau nggak fokus Anda sekarang. Ingat, milih satu hal itu seringkali artinya bilang nggak ke banyak hal lain. Nah, pilihan mana yang mau Anda buat mulai hari ini?